Seruan ilahi Rabbi Samina wa ata'na. Amin. Muhammadin al-makhsusi bijawamil kalim wa samahatil bin wa ala sa'iril nabiyyin wal mursalin wa ala alin kullin wa sa'iril salihin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Mukhlisin yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Ramadan yang mulia ini, izinkan ulun membawakan suatu kisah yang berangkat dari sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika bersabda mendeskripsikan sahabat Ali ibni Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha, wa man arada al-Madinah falyati al-bab." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi, wafat pada tahun 405 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain, nomor hadis 4686, 4687 dan 4688. Dan juga Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijriah, pada kitab beliau Ittihaful Mihrah bil Fawaidil Mubtakirah min Atrafil Asyarah, jilid ke-8 halaman 40, nomor hadis 8865, dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa setelah mendengar hadis ini, para pemuka-pemuka Khawarij, secara singkat ulun deskripsikan singkat saja, salah satu perbedaan antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dan Khawarij itu adalah mereka gampang sekali mengkafirkan orang lain, terutama pelaku dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa besar itu? Di antaranya berzina, kemudian syirik, kemudian membunuh orang secara sengaja. Itu bagi kelompok mereka itu pasti orangnya keluar dari Islam. Sedangkan kita Ahlussunnah, selama orang itu masih bernyawa dan masih ada keinginan untuk bertobat, maka dia masih termasuk orang muslim dan bisa masuk surganya Allah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para orang-orang Khawarij ini berkumpul 10 orang hendak menanyakan Ali ibn Abi Thalib mengenai suatu hal. Jikalau jawabannya sama semua, maka berarti hadis Rasulullah ini salah. Anggapan Rasulullah ini tidak valid, dan Nabi untuk pertama kalinya bisa salah. Jadi ibaratnya Nabi Muhammad SAW ini bukan lagi Nabi bagi mereka. Jadi datanglah 10 orang itu kepada Ali bin Abi Thalib menanyakan satu pertanyaan yang sama. Al-ilmu afdalu amil mal, mana yang lebih utama, ilmukah atau al-ilmu afdalu amil mal? Maksudnya, apakah ilmu yang lebih utama ataukah harta yang lebih utama? Maka jawaban Ali yang pertama yaitu al-ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih utama dari harta. Bi ayyi dalil? Apa alasannya? Al-ilmu mirasul anbiya, ilmu itu adalah warisannya para nabi. Wal mal mirasul Qarun wa Syaddad wa Fir'aun wa ghairuhum. Sedangkan harta itu warisannya Syaddad. Syaddad ini adalah salah satu raja dari kaum Ad, laknatullah alaihi. Sedangkan kita tahu kaum Ad itu yang diutus kepada kaum Ad adalah Nabi Hud alaihissalam. Dan Qarun merupakan salah satu orang yang terkaya pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan bahwa Qarun ini punya gudang harta yang gemboknya itu, kunci gemboknya itu harus dipapah atau digendong oleh 7 orang yang kekar. Itu saking kayanya Qarun. Dan sedangkan Fir'aun, kita selalu sendiri, adalah salah satu raja yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang mereka semua ini punya harta yang banyak, tetapi harta-harta mereka ini melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu
Kenapa disebut warisannya? Ali bin Abi Thalib menyebut ini warisan para nabi karena dengan ilmu kita bisa mencontoh Nabi SAW bagaimana beliau berlaku dari bangun tidur sampai hendak tidur kembali. Bagaimana cara adabnya makan, bagaimana adabnya kita memuliakan tamu, bagaimana memuliakan orang tua dan sebagainya. Bagaimana kita berniaga di pasar, bagaimana kita bermuamalah, itu semua harus dengan ilmu. Dan bagaimana kita sholat, mengerjakan ibadah, bagaimana kita berzakat, bagaimana kita berhaji, itu semua karena ilmu. Karena itulah Ali menyebut al-ilmu mirasul anbiya, bahwa ilmu merupakan warisannya para nabi. Karena nabi itu tugas utama mereka selain mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tugas lain mereka adalah mencerdaskan umat. Kemudian orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jawaban Ali apa? Ali radhiyallahu taala anhu menjawab, al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjagamu, wal malu tahrusuhu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Apa maksud perkataan ini, jawaban ini? Terkadang, mohon maaf ini ulun agak sedikit melebar. Ada orang yang diberi harta tetapi harta ini justru mengekangnya. Mohon maaf ini ulun ambil contoh yang agak jauh sedikit dan tapi relevan di zaman sekarang. Para pelaku judi online. Mereka itu orang yang, mohon maaf, ini bukan sekadar terjaga harta yang menjaga orangnya, tapi lebih ke orang yang dikekang oleh harta. Karena mereka dijanjikan, diiming-imingi dengan harta lagi yang lebih besar lagi. Akhirnya apa? Kalau ketika mereka kalah, mereka meminjam lagi. Habis pinjaman, kemudian beralih kepada pinjaman online. Dan ini semua selalu akan terus dilakukan sampai akhirnya dia tidak bisa membayarnya lagi. Karena itu maksudnya ini. Jadi harta ini justru malah mengekang orangnya. Sedangkan ilmu itu bisa menjaga kita. Kita sudah tahu bahwa judi itu diharamkan. Al-Quran sendiri sudah mengharamkannya itu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan juga dalam sabda beliau bahwa judi salah satu judi itu merupakan sesuatu yang diharamkan. Kemudian orang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Ali radhiyallahu taala anhu menjawab juga, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Mengapa? Li sahibil mal aduwwun katsir wa li sahibil ilmi shadiqun katsir. Bagi orang yang punya banyak harta itu banyak musuhnya. Percaya atau tidak percaya? Misalnya nih, ada kita punya harta yang banyak. Terkadang saudara, nggak usah mungkin musuh. Kadang saudara-saudara kita bisa iri dan kita mengaku, oh aku dulu pernah menyumbang ini, oh dulu aku berkontribusi ini segala macam, dan mengaku-ngaku padahal sebenarnya tidak ada pengakuan itu. Maksudnya kontribusinya untuk harta itu tidak ada. Tapi saudara-saudara, mohon maaf nih, mungkin berdasarkan pengalaman beberapa orang ya. Jadi terkadang orang ketika punya banyak harta itu, jangankan musuh, saudara sendiri saja bisa memusuhi. Nauzubillah min dzalik. Nah, sedangkan bagi orang yang punya banyak ilmu, temannya itu banyak. Jadi contoh, misalnya ada si fulan, dia punya banyak ilmu. Nah, kemudian ada temannya nih, saya mau mengikuti impian gitu, hendak bertanya. Nah, jadi sedikit demi sedikit kawannya si fulan yang punya banyak ilmu ini menjadi lebih banyak. Kemudian orang yang keempat bertanya lagi dengan hal yang sama, dan Ali radhiyallahu taala anhu menjawab sama juga, al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Kenapa? Apa bi ayyi dalil? Apa alasannya? Idza sarafta minal mal fa innahu yanqus wa idza sarafta minal ilmi fa innahu yazid. Bahwasanya jika engkau menggunakan harta, maka harta itu menghabiskan ilmu itu, maka ilmu itu juga akan bertambah. Kemudian jawaban yang kelima, ya, jawaban Ali yang singkat saja. Jadi ketika orang yang punya harta itu terkadang sering menerima julukan-julukan yang tidak kurang menyenangkan. Contohnya kikir. Kadang-kadang orang yang punya harta tuh sulit sekali untuk bersedekah, kadang sulit untuk berbagi jangankan dengan orang yang lebih susah, kadang teman tetangga saja mungkin tidak mau.
Mungkin, terkadang ya, tidak semua seperti itu. Nah, sedangkan orang yang punya banyak ilmu itu pasti akan mendapatkan julukan-julukan yang mulia, al-ustad, al-hafid, al-mukarram, dan segala macam julukan-julukan yang mulia. Nah, bagaimana dengan 5 jawaban berikutnya? Itu akan ulun sambung di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.